Saya kalau ditanya sama teman-teman, kenapa masuk Erlangga, saya bilang saya nggak dapat di Sumeneb. Nggak lolos di Sumeneb, jadi pindah ke sana. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami UI Sumeneb Channel. Hari ini kita kedatangan tamu Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Anwar Sumeneb, Dr. Eliati ya. Ya. Jadi hari ini teman-teman, PWI akan berbincang santai dengan Bu Dirut seputar pelayanan kesehatan, terutama yang ditangani oleh Rumah Sakit Haji Dr. Muhammad Anwar Sumeneb. Ya. Baik, kita mulai Bu Dirut dari monggo. Banyak penasaran nih. Bahkan sempat viral juga Bu Dirut disematkan sebagai Bu Rismanya Sumeneb begitu. Nah, ini seperti apa Bu Dirut perjalanan hingga menjadi Direktur RSUD Muhammad Anwar Sumeneb? Iya. Itu guyonannya teman-teman aja, Pak. Kalau saya nggak ada apa-apanya. Jadi ya mungkin alhamdulillah Gusti Allah mentakdirkan saya jadi pemimpin di rumah sakit yang mana mendapat amanah untuk memberikan pelayanan di Kabupaten Sumeneb. Ya, kalau saya menganggap ini mungkin saya harus bersyukur pada Allah, tidak semua orang mendapat kesempatan kayak saya. Ya. Kemudian alasannya adalah sosok ibu yang tegas, kemudian juga mampu mengelola manajemen dengan baik begitu di lingkungan RSUD. Apakah kemudian hingga hari ini, kalau nggak salah sudah 4 atau sekitar 4-5 tahun mungkin ya? 4 tahun mau ke 4 tahun. Ini seperti apa RSUD yang dulu dengan RSUD yang sekarang? Ya mungkin karena saya punya pengalaman waktu kuliah ya Mas ya. Waktu kuliah kebetulan walaupun saya anak dari Blok M ya. Biasanya mohon maaf kalau Blok M itu kan dilihatnya sebelah mata. Ya alhamdulillah saya walaupun dari desa, saya mampu memimpin teman-teman kuliah dulu. Jadi kalau ada bakti sosial atau apa, saya ketuanya. Nah mungkin kebiasaan itu ya. Jadi cuma saya memang punya prinsip kalau ada tugas atau pekerjaan, saya nggak seneng nahan-nahan dulu. Lebih cepat lebih baik. Kalau sudah selesai akan datang lagi tugas lain, itu saja. Jadi mungkin terbiasa karena kebiasaan kayak gitu ini ya. Padahal saya dulu dikenal kutu buku ya. Jadi dari SMA desa yang mana saya bisa jebol di Erlangga ya. Saya waktu itu satu angkatan saya, insya Allah saya tahu itu. Jadi saya kalau ditanya sama teman-teman kenapa masuk Erlangga, saya bilang saya nggak dapat di Sumeneb, nggak lolos di Sumeneb, jadi pindah ke sana. Ya. Jadi kira pengalaman itu kemudian Ibu aplikasikan juga hingga menjadi RSUD, Direktur RSUD ini, sehingga teman-teman banyak yang melebeli gitu ya Bu Dirut dengan mudah-mudahan mereka ngasih julukan kepada saya, mudah-mudahan yang ngasih julukan itu nggak mengecewakan lah. Iya. Jadi khususnya saya nggak mau mengecewakan Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati dan Pak Sekda yang ngasih amanah kepada saya ini. Tentunya pada semua masyarakat. Ya. Kemudian ternyata pengalaman Ibu lumayan panjang begitu di dunia kesehatan. Kalau nggak salah 6 tahun di Kepulauan, kemudian 6 tahun di Puskesmas Peragaan. Gitu. Itu ceritanya bagaimana Bu? Iya, saya memang memulai KS setelah saya dinyatakan lulus Fakultas Kedokteran itu. Saya ikut HMI waktu itu. HMI khusus bidang kedokterannya. Saya pernah dinas di pondoknya Pak Wahid Gusdur di DNA-nya. Jadi saya adalah dokter. Saya enggak, kalau dulu panggil Pak Menteri, siapa itu Pak Iskandar itu Pak Nanang ya. Pak Nanang. Itu dulu saya tinggal di sana. Kalau nggak salah saya panggil Mas Muhaimin dulu ya. Tapi kalau sekarang Pak Muhaimin ya lupa kepada saya. Jadi setelah itu saya mengawali itu sebelum jadi PTT ya di sana. 2 tahun itu hidup di pondok. Kemudian saya punya pengalaman kerja jadi dokter UGD di Rumah Sakit Gresik.
Jadi karena orang tua Sumeneb pingin anaknya ada di Sumeneb, ya sudah saya PTT kena di pulau. Nah, gitu. Jadi pertama di Sumeneb langsung ke pulau. Langsung ke pulau. Waktu itu Laas, tapi karena di Kangian nggak ada dokternya, jadi saya cuma berapa bulan di Laas, 3 bulan saya langsung pindah ke Kangian. Jadi akhirnya saya di Kangian menjadi rumah sakit dokter yang cewek pertama kali ya Pak, Babat Alas. Kemudian ya jauh dari orang tua. Disitulah saya bisa mengetahui bahwa masyarakat kita ini sebenarnya dia akan manut ke tenaga kesehatan jika dia dikasih contoh yang baik itu aja. Nah, setelah di Kangian saya di Talango, kemudian di Pelagaan, akhirnya terakhir saya di Puskesmas Pandian, kemudian saya masuk ke Dinas Kesehatan. Kepada bidang pelayanan kesehatan. Disitulah waktu itu pertama kali JKN. Jadi saat JKN itu saya pertama kali jadi kabid pelayanan. Jadi saya berkecimpung di JKN, kemudian karena Bapak Direktur Rumah Sakit yang lama itu pensiun, kemudian Bapak Bupati waktu itu Bapak Abuya sama Bapak Wakil Bupati Pak Fauzi waktu itu memberikan amanah kepada saya untuk mengganti Bapak Direktur yang lama. Nah yaitu saya tipenya kalau dikasih amanah itu malu kalau enggak sampai kita supaya tidak membuat malu yang ngasih amanah itu. Jadi apalagi saat ini Bapak Bupati terus estafetnya Bapak Bupati Fauzi memberikan amanah kepada saya. Jadi saya hampir 4 tahun lah di rumah sakit. Mudah-mudahan saya cocok kepada masyarakat Sumeneb khususnya karena saya tuh pelayan ya. Banyak pelayan itu banyak sekali suka dukanya ya Mas. Jadi berbekal pengalaman yang banyak berkecimpung di melayani masyarakat gitu ya, mulai di Pulauan, kemudian Puskesmas, kemudian di bagian ke Dinas Kesehatan juga, itu kan bagian dari melayani gitu. Itu kemudian yang dibawa ke RSUD, semangat yang dibawa ke RSUD itu seperti apa? Melayani di RSUD beda sekali dengan melayani di Puskesmas. Ya. Jadi kalau sudah di rumah sakit kan skopnya semua masyarakat Sumeneb. Jadi filosofinya ada 1,2 juta penduduk Sumeneb yang menjadi tanggung jawab rumah sakit khususnya kesehatannya di pelayanan kesehatan. Ya, jadi pasti beda tiap kecamatan tuh beda. Jadi kalau kepulauan membutuhkan begini pelayanan, kalau di daratan itu beda. Jadi kami khususnya saya harus mempelajari bagaimana sih tipenya. Termasuk tipenya penyakitnya juga. Jadi kalau di pulau itu karena jauh mengikuti kapal, kadang nggak bawa rujukan, kita paham. Nah, karena masyarakat pulau kan, dengan segala keterbatasannya, dengan segala informasi yang minimal, jadi kami paham. Oleh karena itu kami tidak akan membedakan. Oh kalau ini harus sama, enggak. Kami ada kebijakan-kebijakan tertentu itu. Itu seninya. Iya. Ada istilah adil tidak harus sama kan begitu. Jadi namanya saya harus melayani masyarakat Sumeneb semuanya. Apalagi saat ini UHC ya. Jadi kita harus mensukseskan UHC itu. Alhamdulillah Sumeneb itu melalui Bapak Fauzi, Bapak Bupati kita itu mampu mewujudkan program UHC ini. Jadi syukurlah kita khususnya masyarakat Sumeneb sehingga tidak ada kata orang yang tidak bisa mengakses kesehatan karena biaya. Ini bisa diceritakan juga berkaitan dengan tantangan kemudian kendala-kendala sebagainya, bahwa selama ini RSUD selalu dicitrakan dengan penilaian buruk dan sebagainya. Mungkin bisa diceritakan dulu dan kini seperti apa begitu? Iya, mungkin saya menganggap masyarakat juga tidak salah. Itu nokta hitam dulu, Pak. Nokta hitam dulu itu bahwa pelayanan ke RSUD itu mana petugasnya
tidak ramah, mana rumah sakitnya kumuh, mana ini ada pelayanan yang dibedakan. Itu dulu, nokta hitam dulu itu. Nah, saya paham sangat sulit untuk menghapus nokta hitam itu, tapi kita tetap saya pribadi harus semangat. Nanti waktu yang membuktikan. Nah, ternyata apa yang dituduhkan ke rumah sakit itu mungkin ya atau tidak sama sekali, tapi kita harus bisa membuktikan saat ini. Jadi bukan hanya dengan statement janji, tapi kita wujudkan itu aja, sehingga pelan-pelan masyarakat itu percaya. Nah, itu aja. Itu artinya sampai hari ini sudah banyak perbaikan pelayanan dan sebagainya berarti Pak Edi. Ya, itu wajib menjadi tugas kami. Jadi selalu meningkatkan pelayanan. Pelayanan apa yang belum, kita berusaha. Nah, kasihan toh masyarakat Sumeneb jika ingin mau berobat misalnya karena patah tulang harus dirujuk. Nah, cuma sampai saat ini kami belum menemukan sosok dokter yang betah di Sumeneb, Mas. Jadi yang betah ya. Jadi jika bukan penduduk Sumeneb, dokter spesialis itu biasanya kurang betah. Kayak kemarin itu dokter ortopedi bertahan 3 bulan ya, nggak betah karena jauh ya. Tapi kita tidak putus asa, selalu mencari siapa tahu masih ada yang karena memang jauh ya Sumeneb ya dibandingkan kabupaten lain di Madura jauh ya. Jadi kalau boleh tahu nih Bu, sejauh ini mungkin pelayanan apa yang berhasil diubah, berhasil diperbaiki gitu, kemudian berhasil ditambah di RSUD dari tahun ke tahun gitu. Ya, pelayanan yang yang sebelumnya tidak ada menjadi ada itu ya salah satunya polionkologi ya. Nah, saya berdoa mudah-mudahan dokternya betah di Sumeneb ya. Karena memang onkologi tidak semua rumah sakit ada. Nah, kita punya dokter spesialis onkologi, subspesialistik itu Mas. Jadi Bapak Dokter Goeb yang mana dia juga dibutuhkan di Sutomo sehingga menjadi staf Sutomo. Jadi oleh karena itu Sumeneb dapat jatah mulai Jumat, Sabtu, Minggu ya sambil beliau pulang. Kemudian ada kemoterapi, kemudian ada anestesi yang kami masih on proses Pak, polipin, kemudian poli-TB berkembang yang semula TB dengan penyakit non TB itu digabung, saat ini kita pisah. Jadi poli-TB ada poli-TB yang resisten obat, yang sensitif obat kita punya. Jadi ada 3 poli semua untuk poli penyakit paru itu ada 3 bagian. Nah, itu kita pengembangan itu akan terus kita lakukan sampai sama dengan rumah sakit yang lain. Karena masyarakat Sumeneb ini kan kasihan kalau sampai dirujuk ke tempat yang lain karena enggak ya. Nah, yang lagi kita proses saat ini adalah poli yang tidak ada seperti poli urologi gitu ya. Poli pen nyeri itu lagi on proses ini. Kalau poli urologi ini saya lagi penjajakan ke dokternya ya. Alhamdulillah saat ini poli jantung itu jadi full 1 minggu ya. Nah, kiatnya apa? Karena sulit dokter spesialis, masyarakat Sumeneb itu harus ada yang sekolah spesialis. Gitu. Ya tentunya dibantu dong oleh Pemda bagaimana mendukung mereka untuk sekolah. Jadi harus menyekolahkan lah. Jadi sejauh ini ada nggak program sudah itu? Ada Bapak, dibuka kesempatan oleh Pemda Sumeneb membuka kesempatan. Jadi kita akan mendukung, Bapak Bupati akan mendukung bagi dokter-dokter spesial yang mau sekolah spesialis. Karena kelak dia akan pulang ke Sumeneb, khususnya anak Sumeneb. Gitu. Ya.